Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Oktiva Ramadhani. Di sini akan menjelaskan tentang filsuf dari Barat yaitu Morgenthau dan juga rekan kelompok saya yaitu Kinanti Hapsari Pratiwi dengan pembahasan filsuf Timur yaitu Al-Farabi. Morgenthau dengan nama lengkap yaitu Hans Joachim Morgenthau itu lahir pada tanggal 17 Februari 1904 di Jerman dan wafat pada tanggal 19 Juli 1980. Morgenthau tumbuh di era gejolak politik dan sosial di Eropa, yaitu pada masa antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Nah, Morgenthau ini merupakan salah satu tokoh politik internasional ternama pada abad ke-20. Nah, ia telah memberikan sumbangan yang besar terhadap teori hubungan internasional dan juga politik internasional. Nah, beliau telah memberikan sumbangan yang besar bagi teori hubungan internasional dan juga bagi studi hukum internasional. Nah, Morgenthau itu terkenal karena pendekatannya yang realistis terhadap politik internasional. Ia berpendapat bahwa politik dunia itu bertujuan untuk kekuasaan dan juga kepentingan nasional, bukan karena prinsip-prinsip moral atau idealisme. Oke, selanjutnya adalah karya-karya dari Morgenthau. Nah, yang pertama ada Politics Among Nations yang membahas tentang the struggle for power and peace pada tahun 1948. Nah, karya ini tuh adalah karya yang paling terkenal dari Morgenthau yang membahas tentang realisme politik dan juga menekankan pentingnya kekuasaan pada politik internasional. Yang kedua ada Scientific Man versus Power Politics, itu pada tahun 1946 yang membahas tentang realitas politik dan juga pendekatan ilmiah. Karya yang ketiga adalah In Defense of the National Interest, A Critical Examination of American Foreign Policy pada tahun 1951 yang mengevaluasi terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Karya yang keempat adalah Truth and Power yaitu Essays of a Decade pada tahun 1960 dan 1970. Nah, dalam buku ini tuh membahas tentang berbagai topik politik internasional dan juga kekuasaan. Karya yang kelima adalah The Purpose of American Politics pada tahun 1960 yang dimana membahas tentang prinsip-prinsip yang seharusnya memandu kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Karya yang keenam adalah Politics in the 20th Century pada tahun 1962 yang membahas tentang berbagai aspek politik pada abad ke-20 termasuk isu-isu moral dan juga etika dalam politik. Karya yang ketujuh adalah A New Foreign Policy for United States pada tahun 1969. Di sini Morgenthau memberikan pandangannya terhadap bagaimana Amerika Serikat harus merumuskan dan menjalankan kebijakan luar negeri mereka di era pasca Perang Dunia II. Karya yang ke-8 adalah Dilemmas of Politics tahun 1958 yang berisi tentang refleksi Morgenthau tentang berbagai dilema politik yang dihadapi oleh negara-negara di era modern. Selanjutnya adalah konsep pemikiran Morgenthau terhadap hubungan internasional. Yang pertama ada realisme politik. Nah, menurut Morgenthau, politik dunia itu didasarkan pada persaingan kekuasaan antara negara-negara, bukan tentang prinsip-prinsip moral ataupun idealisme. Yang kedua, ada kekuasaan. Nah, kekuasaan merupakan elemen pusat dalam sistem internasional, di mana negara-negara itu bertindak sesuai dengan kekuatan mereka dalam sistem internasional dan terus mempertahankan dan juga meningkatkan kekuasaan mereka. Yang ketiga ada kepentingan nasional. Nah, dalam politik internasional, negara-negara itu cenderung untuk bertindak untuk melindungi dan juga memajukan kepentingan nasional negara mereka sendiri. Yang keempat ada stabilitas dan keamanan. Nah, menurut Morgenthau, stabilitas politik dan juga keamanan internasional itu menjadi tujuan yang lebih penting daripada pencapaian cita-cita moral dan idealistik. Yang kelima ada analisis objektif. Nah, di sini Morgenthau menekankan pada analisis politik adalah data-data yang berdasarkan fakta dan juga realitas yang objektif, bukan pada data yang asumsi dan juga penilaian-penilaian yang subjektif. Yang keenam, pembatasan moral dalam politik internasional. Nah, Morgenthau memperingatkan tentang bahaya moralisasi politik internasional yang berlebihan
yang menurutnya dapat mengaburkan pemahaman tentang realitas politik dan akan menciptakan kebijakan yang tidak realistis. Oke, itu saja pembahasan filsuf barat Morgenthau. Selanjutnya akan saya serahkan ke Kinan. Terima kasih kepada teman saya Oktiva yang sudah menjelaskan tentang bagaimana sosok dari filsuf politik barat yaitu Morgenthau. Selanjutnya saya Kinanti Hapsari Pratiwi di sini akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya sosok dari filsuf politik timur yaitu Al-Farabi yang mungkin namanya sekarang sudah tidak asing di telinga kita, apalagi sebagai anak hubungan internasional tentunya. Nah, seperti yang mungkin teman-teman bisa saksikan di PowerPoint yang sudah kami tampilkan, Al-Farabi sendiri memiliki nama yang cukup panjang ya teman-teman, yaitu Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkan ibnu Al-Uzalak. Nah, beliau sendiri itu lahirnya di Wasij, distrik Farab, atau yang sekarang itu dikenal dengan di negara bagian Qatar, dan tepatnya pada kota di Transoxiana atau sekarang itu namanya Uzbekistan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Nah, sosok Al-Farabi ini bukan hanya terkenal di wilayah timur saja tentunya, dengan pemikiran-pemikiran yang dia keluarkan pastinya membawa nama dia melambung ke seluruh penjuru dunia. Tepatnya juga dia dikenal di Eropa. Di Eropa ia lebih dikenal dengan nama Al-Farabius. Nah, teman-teman sendiri pasti tahu kan bagaimana orang Eropa sulit mengucapkan nama-nama yang begitu panjang, yang cukup sulit menurut mereka mungkin. Jadi mereka mempersingkatnya dengan nama modern yaitu sebagai Al-Farabius. Nah, beliau wafatnya tepatnya di kota Damaskus pada 950 Masehi. Nah, teman-teman, sosok Al-Farabi ini sangat menyukai dan menekuni serta memahami sekali tentang filsafat Aristoteles. Siapa sih yang gak tahu filsuf Aristoteles yang begitu terkenal di penjuru dunia ini? Jadi karena Al-Farabi sendiri begitu mendalami pemikiran dari tentang falsafah Aristoteles, ia diberikan julukan sebagai muallim awal atau guru pertama. Jadi Aristoteles itu diberikan gelar muallim awal sebagai guru pertama, dan Al-Farabi sendiri yaitu sebagai guru kedua dengan gelarnya yaitu muallim sani. Bagaimana Aristoteles sendiri yang memberikan pemikiran-pemikiran yang hebat tapi belum terlalu mendalam, dan disinilah Al-Farabi yang sangat berusaha memahami bagaimana sebenarnya isi dari pemikiran-pemikiran filsafat dari Aristoteles. Dan di sini juga dia bisa memaparkan bagaimana sih pemikiran yang dihasilkan oleh Aristoteles. Al-Farabi ini mampu untuk menjelaskan secara keseluruhan. Pembahasan selanjutnya yaitu pada tentang kesimpulan hidup dari Al-Farabi. Nah, menurut Ibrahim Madkor, Al-Farabi adalah seorang sufi dalam relung hati, yang dimana ia hidup di zuhud atau sederhana, serta cenderung kepada kesatuan dan kehampaan. Bukan berarti dia selalu bersedih, melainkan menurut para sejarawan Arab, mereka meyakini bahwa Al-Farabi cenderung melimpah dan menjelaskan kesederhanaan dan juga berpaling dari dunia, dan dia lebih memikirkan kepada kehidupannya di akhirat kelak. Sebagai kesimpulan dari kisah hidup Al-Farabi sendiri terdapat 5 poin yang bisa saya ambil. Nah, yang poin pertama adalah ilmu di mana diperolehnya. Segala ilmu yang ia peroleh itu berasal dari belajar serta berteman dengan guru-guru Kristen. Hebat ya, walaupun dia adalah seorang muslim tapi dia masih mau untuk mengejar ilmu sebegitunya, belajar dari orang-orang yang mungkin terdapat batasan antara mereka berdua, yaitu dengan secara kepercayaannya. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa ia sangat memahami tentang ilmu Aristoteles. Bagaimana tidak, terdapat juga ada seorang guru Kristen yang dimana adalah Abu Bashir Matius atau Ibnu Yusuf dan Yohanna Ibnu Jailan. Nah, kedua guru ini adalah seorang guru Kristen yang menjadi guru yang difavoritinya setelah Aristoteles sendiri. Pada poin kedua itu, di akhir hayatnya dia hidup dengan zuhud dan sufi serta condong kepada kehidupan rohaniah. Lalu yang ketiga, beliau adalah seorang yang multitalent dan tidak hanya menguasai filsafat saja, melainkan ilmu matematika, kimia, astronomi, musik, ilmu alam, logika, bahasa, dan lainnya. Dari pemahaman ilmu beliau saja kita bisa tahu seberapa cinta matinya dia akan mengejar ilmu apapun itu di sekeliling dia. Saya bahkan tidak menyangka bahwa ternyata sosok Al-Farabi sendiri sangat ingin memahami tentang dunia musik. Itu cukup kaget saya mengetahui hal tersebut.
Lalu yang keempat adalah dia adalah seorang ahli dalam penafsir buku Aristoteles. Sebegitu cintanya dia kepada Aristoteles, dia sampai mampu menafsirkan buku-buku yang dikeluarkan oleh Aristoteles sendiri. Dari hasil tafsiran Al-Farabi sendiri ini mampu membuat Ibnu Sina, orang sekelas Ibnu Sina, memahami buku Aristoteles yang sebelumnya dia bahkan sekelas dari Ibnu Sina sendiri tidak bisa memahami apa itu filsafat dari Aristoteles bisa dipahami melalui buku Al-Farabi tentunya. Lalu poin kelima adalah Al-Farabi adalah seorang filosof yang bersufi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ia sangat mengejar di mana tentang melupakan sedikit tentang dunia, tapi dia juga tentunya mempelajari bagaimana kehidupan dia untuk yang selanjutnya. Setelah simpulan kehidupan dari Al-Farabi, selanjutnya adalah dari karya-karya Al-Farabi sendiri. Dari betapa cintanya dengan berbagai jenis ilmu, tentunya Al-Farabi tidak hanya diam ataupun tidak menghasilkan sesuatu. Seperti sekelas yang saya bilang sebelumnya, sekelas Ibnu Sina saja membutuhkan penafsiran dari Al-Farabi sendiri untuk memahami bagaimana pemikiran dari Aristoteles. Berikut ada beberapa hasil karya Al-Farabi. Nah, hasil karya Al-Farabi sebenarnya sangat banyak, tapi saya mengambil beberapa simpulan saja. Dan menurut penelitian Hudori Soleh, setidaknya ada 119 buah karya tulis yang dihasilkan oleh Al-Farabi. Akan tetapi, sangat sedikit yang sampai kepada kita, dan terdapat beberapa juga yang sudah tidak terlihat di mana bangkainya, jadi sedikit yang tersampaikan kepada masyarakat. Nah, boleh jadi karangan-karangan Al-Farabi hanya berupa risalah atau karangan pendek, dan sedikit sekali yang berupa buku besar yang mendalami topik dari buku tersebut. Kebanyakan karangan dari Al-Farabi telah hilang dan masih ada kurang lebih 30 buku saja yang ditulis dalam bahasa Arab. Adapun karya-karya Al-Farabi yang bisa teman-teman baca di slide PowerPoint, yang pengucapannya saja sangat sulit untuk ditiru dan dibacakan. Yang pertama ada karya Syarh Kitab Al-Burhan, yaitu mengenai komentar atas karya Aristoteles. Lalu yang kedua ada At-Tauhiyah atau tentang logika, Al-Muhtasar tentang logika juga, Kalam fi al-Juz wa ma la yatazzah atau tentang filsafat. Yang keenam yaitu adalah tentang Syarah Kitab As-Sama wa al-Alam atau komentar atas kosmologi Aristoteles. Lalu yang ketujuh adalah kitab fi al-Ijtima al-Madaniyah atau tentang politik. Yang kedelapan adalah kalam fi azha al-hayawan atau anatomi. Yang kesembilan adalah kitab fi al-Fash atau tentang kedokteran. 10 adalah kitab Ar-Rad ala Ibnu Ar-Rawandi atau tentang teknik dan tata cara debat. Sampai yang ke-11 adalah Isha al-Ulum atau ensiklopedia ilmu. Nah, lantas apa sih yang dihasilkan dari Al-Farabi atau keterkaitan dari hasil pemikiran Al-Farabi kepada hubungan internasional sendiri? Nah, terdapat beberapa filsafat Al-Farabi mempunyai corak dan tujuan yang berbeda-beda tentunya. Ia mengambil ajaran dari para filosof terdahulu, membangunnya kembali dalam bentuk yang sesuai dengan lingkup dan kebudayaan, dan menyusunnya sedemikian rupa sistematis dan selaras. Itu mengapa ia mampu menafsirkan buku yang susah dipahami seperti Aristoteles sampai kita sendiri bisa memahaminya, itu juga berkat beliau. Nah, sebagai seorang filsuf dan ilmuwan, Al-Farabi melahirkan beberapa konsep pemikiran yang bersinggungan dengan berbagai segmen kehidupan. Itu terdapat pada konsep negara atau ideal, di mana dengan karyanya yang berjudul Al-Madinah Al-Fadilah, yang berartikan sebagai negara adalah keutamaan. Negara adalah yang utama. Di mana beliau memberikan gambaran bahwa negara yang selayaknya sebagai tempat seharusnya menjunjung dan kebahagiaan harus dilahirkan dari negara tersebut. Lalu yang kedua adalah kebahagiaan dan keadilan, di mana yang menciptakan moralitas dan pengetahuan yang sejati. Menurut beliau bahwa kebahagiaan itu dan keadilan sangat berpengaruh besar dalam menciptakan keselarasan dan tentunya moralitas pada unsur kehidupan. Yang ketiga adalah kedudukan pengetahuan sebagai konsep hierarki puncak, di mana seseorang dengan jabatan yang memiliki ilmu sesuai dengan apa yang didalaminya, maka di situ akan tercapai hierarki puncak dan keberhasilan dari ilmu tersebut akan terjalan dengan sebagaimana baiknya. Lalu yang keempat adalah
Kerjasama menghasilkan perdamaian sebagai tonggak persatuan umat manusia, di mana keterjalinan antara manusia lah yang menghasilkan kedamaian itu tersendiri. Karena tanpa berpasang-pasang manusia ataupun individu dan kelompok lainnya, mungkin kita tidak akan bisa menyatukan atau menghasilkan kemerdekaan dalam hidup tentunya. Lalu yang kelima atau yang sebagian terakhir yaitu mengenai etika diplomasi, di mana beliau menyentuh etika negara harus bertindak berdasarkan prinsip moral yang sama perlakuannya dengan mengatur konsep kehidupan setiap individu dalam bernegara. Dan berarti keadilan, kebijaksanaan, dan integritas harus menjadi panduan dalam interaksi internasional. Yang berarti di mana ketika seseorang ataupun suatu negara ingin menjalin keterjalinan dengan negara lain, pentingnya di mana kita memahami beretika ataupun cara kita berattitude yang baik kepada lawan bicara kita tentunya, di mana kita harus menghargai apapun yang mereka dapat berikan kepada kita, dan kita juga harus memberikan semaksimal mungkin dan tentunya sesopan mungkin agar keterjalinan dan keadilan tentunya dapat dijunjung. Nah, kesimpulan yang dapat kami tarik dari pembahasan pemikiran politik Barat dan Timur dari kedua sosok filsuf yang sangat berpengaruh tentunya pada berjalannya dunia hingga sampai semodern saat ini, yaitu adalah tentang bagaimana relevansi pemikiran filsuf Morgenthau dan Al-Farabi yang tentunya masih dan akan terus berlaku dalam dunia yang semakin modern dan kompleks hingga saat ini. Konsep teori dan filsafat yang dihasilkan memicu hadirnya akan kesetaraan ideal atau kesadaran ideal, kerjasama internasional, dan perlunya etika dalam diplomasi yang menawarkan pandangan yang dapat diterapkan dalam harmonisasi antara hubungan internasional. Persatuan melalui kebijakan dan pengetahuan dapat menginspirasi global agar dapat berupaya memulihkan dan mengatasi tantangan bersama seperti ketidaksetaraan ekonomi, konflik internasional yang berkelanjutan, dan masalah perubahan iklim yang terjadi begitu singkat seperti yang akhir-akhir ini terjadi. Dengan demikian, kerangka pemikiran yang dihasilkan oleh para filsuf, siapapun itu, tidak akan sia-sia dan dapat berguna secara kerja etis, filosofisnya, dalam memberikan pemahaman dan praktik baik dalam hubungan internasional. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menyimak video dan pembahasan ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!